Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melanjutkan materi seputar TCNA yaitu VPN Tunneling. VPN atau Virtual Private Network Tunneling adalah teknologi jaringan yang digunakan untuk membuat jalur komunikasi aman melalui jaringan publik seperti internet. Data yang dikirim akan dibungkus dan dapat dienkripsi sehingga lebih aman dari penyadapan. VPN Tunneling sering digunakan untuk menghubungkan jaringan kantor cabang, akses jarak jauh atau remote access, mengamankan pertukaran data, dan membuat koneksi private melalui internet. Konsep dasar VPN Tunneling adalah membuat terowongan virtual di dalam jaringan internet agar data dapat lewat secara aman. Proses VPN Tunneling yang pertama, data asli dibuat oleh pengirim. Yang kedua, data dibungkus menggunakan protokol tunneling. Yang ketiga, data dikirim melalui internet. Yang keempat, data diterima oleh tujuan. Yang kelima, data dibuka kembali atau decapsulation. Ilustrasi sederhana dari klien ke tunnel VPN, lalu ke internet, lalu balik lagi ke tunnel VPN, lalu ke server teman-teman. Keuntungan VPN Tunneling ini yang pertama, keamanan data lebih baik, privasi pengguna terjaga, dapat menghubungkan jaringan berbeda, dan biaya lebih murah dibanding riset lain. Tunnel adalah jaringan yang digunakan untuk melewatkan paket data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui internet. Tunnel bekerja dengan teknik encapsulation, yaitu membungkus paket data ke dalam paket lain agar dapat melewati jaringan publik. Fungsi tunnel menghubungkan dua jaringan private, menjaga keamanan komunikasi data, membantu akses remote network, melewati batas jaringan publik. Lalu cara kerja tunnel yang pertama, paket data dibuat, lalu paket dienkapsulasi, lalu dikirim melalui internet, lalu dibuka kembali di tujuan. Jenis VPN Tunneling yang pertama ada side-to-side VPN, yaitu menghubungkan dua jaringan berbeda melalui internet. Contoh, kantor pusat dengan kantor cabang. Kelebihannya stabil untuk komunikasi antar kantor, kalau dapat menghubungkan banyak perangkat sekaligus. Lalu yang kedua, remote access VPN digunakan pengguna untuk mengakses jaringan kantor dari lokasi jauh. Contoh, karyawan bekerja dari rumah. Kelebihan fleksibel, dapat diakses dari mana saja. Lalu yang ketiga, ada client to site VPN. Klien langsung terhubung ke server VPN, biasanya menggunakan PBTP, L2TP, dan OpenVPN. Nah, di sini contoh yang pertama yaitu EIP. EIP, Microtik Virtual EIP, adalah protokol tunneling milik Microtik yang digunakan untuk membuat koneksi Ethernet virtual melalui jaringan IP. EIP memungkinkan dua router seolah-olah berada dalam satu jaringan LAN. Fungsi EIP menghubungkan jaringan LAN jarak jauh, membuat bridge antar router, lalu menghubungkan VLAN antar lokasi. Kelebihan EIP yang pertama, mudah dikonfigurasi, yang kedua, mendukung bridging, yang ketiga, cocok untuk jaringan Microtik. Kekurangan EIP hanya optimal pada perangkat Microtik tidak memiliki inskripsi bawaan. Nah, di sini kita masuk ke Pinet Lab-nya, teman-teman. Nah, di sini saya tadi sudah menyalakan router-router ini, teman-teman, agar tidak lama nanti saat prosesnya, teman-teman. Nah, jadi contoh kasus yang akan saya gunakan pada VPN Tunneling kali ini yaitu adalah menghubungkan antar site. Jadi misal terdapat suatu perusahaan yang cakupannya sudah lumayan besar gitu, yang dimana perusahaan tersebut memiliki kantor pusat dan kantor cabang. Nah, permasalahannya di sini adalah kantor pusat dan kantor cabang itu letak geografisnya jauh gitu, teman-teman. Jadi misalkan kantor pusat itu dia di Jakarta, dan kantor cabang itu dia di Semarang, teman-teman. Nah, antara lokal yang ada di kantor pusat dengan lokal yang ada di kantor cabang itu ingin saling berkomunikasi, teman-teman. Nah, misal suatu perusahaan kan data-datanya kan sama gitu ya. Jadi biar bisa sharing file gitu, jadi pengen aksesnya lebih mudah gitu, teman-teman. Kalau misalkan kita menggunakan layanan infrastruktur seperti fiber optik, kabel, ataupun wireless kan itu pasti memerlukan biaya yang lumayan mahal kan, teman-teman. Nah, oleh karena itu perusahaan tersebut bisa menggunakan fitur yang namanya itu VPN Tunneling, teman-teman. Jadi antara kantor pusat dengan kantor cabang itu terkoneksikan dengan interface virtual yang namanya tunnel, teman-teman. Jadi tunnel itu artinya itu terowongan gitu, teman-teman. Jadi sebagai interface virtual yang bisa menghubungkan antara kantor pusat dan kantor cabang, teman-teman. Nah, syaratnya adalah antara kedua kantor tersebut menggunakan router Microtik yang sama, teman-teman. Kemudian kedua Microtik tersebut terkoneksi dengan internet, teman-teman.
internetnya di sini saya menggunakan CloudNet, teman-teman. Jadi nanti kita akan mendapatkan IP kelas A, yaitu 10.0.1.1.x gitu, teman. Nah, lalu di sini saya akan coba gambarkan misalkan antara mohon maaf bahwasannya antara lokal dengan cabang itu memiliki yang namanya jaringan lokalnya sendiri gitu, teman. Nah, jadi yang dimaksud itu dua PVC ini, teman. Nah, tadi saya sudah sambungkan, teman-teman, ya. Lalu jadi goalsnya itu antara pusat dengan cabang itu bisa saling sharing data gitu. Jadi sekarang bisa kita coba implementasikan router pusat dan cabang itu dia tidak langsung terkoneksi dengan kabel, jadi dia terkoneksikan dengan interface virtual tunnel gitu, teman. Nah, sekarang jadi kita coba masuk, teman, router pusatnya. Nah, jadi tadi saya sudah menyalakan mikrotiknya ini, teman-teman, supaya tidak lama nanti proses loadingnya. Jadi saya mendapatkan IP kelas A karena menggunakan CloudNet, jadi mendapatkan IP kelas A yaitu 10.0.137.95, teman-teman. Di sini tadi saya sudah menulis supaya tidak lupa, teman-teman. Untuk cabang dia memiliki IP yang sama, yaitu IP kelas A. Dengan itu dia mendapatkan IP-nya itu 54, teman-teman. Saya juga sudah menuliskannya, kan, teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba login ke Winbox, teman-teman. Tetapi seperti biasa kita itu harus menghubungkan si PC kita ini dengan PNetLab kita, teman-teman. Caranya masuk ke CMD, teman-teman. Lalu kalian ketik route lalu kalian masukkan network si ISP-nya ini, teman-teman. Network si ISP. Nah, bagaimana cara melihat network ISP? Kalian masuk ke VMware kalian. Nah, di sini nanti akan ada yang namanya IP address for PNetNet, teman-teman. Nah, ini kan gateway-nya kan, teman-teman. Nah, jadi di sini kita masukkan network-nya aja, teman-teman. Jadi network-nya itu 10.0.137.0. Lalu kita masukkan subnet mask dari 24, teman-teman. Lalu yaitu 255.255.255.0, teman-teman. Lalu yang terakhir kalian masukkan IP PNetLab kalian, teman-teman. Jadi nanti yang belakang ini ya 133.153 ini kalian sesuaikan dengan yang ada di PNetLab kalian, teman-teman. Nah, sekarang kita coba login ke Winbox-nya, dan saat kita login ke Winbox kita tidak perlu connect to roaming, teman-teman. Kenapa? Karena dua router ini mereka itu sudah langsung terhubung ke internet, jadi mereka tidak perlu connect to roaming lagi, teman-teman. Nah, jadi bagaimana cara loginnya? Misal kalian ketik aja di menu search, lalu kalian ketik Winbox, teman-teman. Nah, nanti kalian bisa login aja dengan open atau run as administrator, teman-teman. Kalian login 2 kali, misalkan kalian dapat open, lalu kalian ketik lagi Winbox, kalian open lagi, teman-teman. Nah, nanti itu seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang kita coba login ke Winbox. Nah, kita masuk di sini. Nah, di sini kita masukkan IP si router pusat, teman-teman, yaitu 95. Kita enter. Ini sudah berhasil, teman-teman. Kita X, lalu masuk ke router selanjutnya, yaitu mendapatkan IP 54, teman-teman. Nah, yang ini 54 kita masukkan di sini 54, lalu kita enter. Nah, ini sudah bisa ya, teman-teman. Kita sudah berhasil login ke Winbox pada router pusat dan router cabang, gitu. Nah, sekarang langkah selanjutnya itu kita akan mengganti si identity dari si Winbox ini, teman, supaya sesuai dengan yang kita mau tadi, teman. Karena tadi router 2 itu saya definisikan sebagai router cabang, maka di router 2 ini, di Winbox yang ada di router 2 ini kita ganti menjadi router cabang, teman. Jadi kita masuk ke menu sistem, lalu identity, di sini kita ganti airstrip cabang, teman. Jadi maksudnya itu router cabang, teman. Kita apply, oke. Lalu kita lakukan hal yang sama pada router sebelahnya, teman. Kita sistem identity karena router satu router pusat, jadi di sini kayak saya ketik airstrip pusat, klik apply, lalu oke. Nah, nanti kalian bisa lihat di atasnya itu si identity dari router ini sudah terganti, teman-teman. Dan tadinya itu mikrotik sudah terubah menjadi router pusat, teman-teman. Nah, seperti
Lalu sekarang yang kita lakukan itu mendisable DHCP client, routes, dan DNS teman-teman, karena kita akan membuatnya nanti secara statik teman-teman. Kita masuk ke menu IP, lalu DHCP client. Nah, DHCP client ini kita disable teman-teman. Lalu pastikan di DNS dan routes ini kalian itu belum ada konfigurasi apapun, hanya routes kosong, lalu DNS-nya juga kosong teman-teman, yang server ini belum ada. Nanti kita tunggu aja sampai tampilan close teman-teman. Kita lakukan hal sama terlebih dahulu, lalu tersebelahnya teman-teman. Kita masuk ke menu IP, lalu DHCP client. Nah, ini kita disable. Pastikan juga teman-teman si routes ini kosong, lalu DNS-nya juga kosong teman-teman. Nanti kita tunggu aja teman-teman sampai nanti si inbox-nya ini close dulu teman-teman. Kita lihat IP dan juga client ini sudah terdisable. Nah, ini sudah close teman-teman. Kita close aja connection loss tadi. Nah, kita lakukan sama pada tersebelahnya, kita close. Sekarang kita masuk lagi ke winbox-nya teman-teman, ke Pinet Lab teman-teman. Kita klik di router pusat. Kita coba di sini kita cek IP-nya teman-teman. IP address print. Teman-teman salah, IP address print. Ini sudah kosong, lalu IP route print. Ini kosong juga, lalu IP DNS print. Ini juga kosong teman-teman. Coba kita cek pada router cabang teman-teman. IP address kita klik dulu teman-teman. IP address print, pastikan kosong teman-teman. Lalu IP route print kosong juga, lalu IP DNS print. Nah, ini juga sudah kosong teman-teman. Sekarang kita akan membuat secara statik teman-teman. Kita masuk dulu ke router pusat. Saya akan membuat IP address dulu secara statik teman-teman. Jadi kita ketik IP address, lalu address sama dengan kita definisikan nih IP-nya mau berapa teman-teman. Misal karena tadi itu 137.95, mungkin saya akan membuatnya itu 10.0.137.101. Jangan lupa prefixnya teman-teman, 124. Lalu interface-nya ether 1 teman-teman. Ether 1, kita enter. Coba kita print dulu. Print. Ini sudah ada teman-teman. Nah, sekarang coba kita lihat IP route print. Ini sudah ada DHCP address yang tadi kita tambahkan ya teman-teman. Yang tadi kita tambahkan. Sekarang kan ini baru ada yang DHCP address yang tadi kita tambahkan kan teman-teman. Sekarang kita akan menambahkan untuk yang mengarah ke si network teman-teman. Nah, supaya apa? Supaya nanti kita bisa internet teman-teman. Caranya kalian keluar terlebih dahulu, kalian ketik IP route at gateway sama dengan kita masukkan gateway si ISP-nya tadi yang ada atau yang dari Pinet yang dari VMware teman-teman. Nah, gateway-nya itu 10.0.137.1 teman-teman. Jadi kita ketik di sini 10.0.137.1, tidak perlu prefix teman-teman, enter. Lalu kita print. Nah, ini sudah ada teman-teman informasi AS yang artinya aktif statik. Lalu DHCP address yang 00 ini yang mengarah ke si internet teman-teman. Lalu kita buat DNS nya teman-teman. IP DNS set server sama dengan 8.8.8.8. Nah, sekarang kita coba ping ke internet teman-teman. Ping 8888. Pastikan sudah bisa. Nah, ini sudah bisa teman-teman karena tadi kita sudah menambahkan gateway yang mengarah ke si network teman-teman. Lalu kita coba ping google.com. Nah, ini juga sudah berhasil teman-teman. Nah, kalau misalkan kalian itu ping google.com tetapi
itu tidak bisa, timeout atau error gitu teman, masalahnya itu mungkin kalian itu belum menambahkan salah satu IP Google teman-teman. Nah, cara menambahkan IP Google itu kalian tinggal ketik aja seperti saya tadi, yaitu IP DNS servers lalu IP Google. Nah, IP Google kan ada banyak teman-teman, misalkan 8.8.8.8, lalu 1.1.1.1, 8.8.4.4 dan lain-lain teman-teman. Kalian nanti bisa tambahkan aja supaya nanti kalian bisa ping ke Google teman-teman, seperti itu. Lalu kita masuk lagi ke router cabang, kita buat IP-nya, IP address address 10.0.137. Saya buat peruterannya teman 102/24, jangan lupa prefixnya, lalu interface sama dengan ether 1, enter, lalu kita print teman. Ini sudah, lalu IP teman, kita buat gateway-nya, IP host, lalu add gateway sama dengan 10.0.137.1, kita masukkan gateway si ISP-nya ini teman, yang ini ya teman. Oke. Kita masuk lagi, lalu di sini kita enter, lalu coba kita print teman. Nah, ini juga sudah ada AS yang artinya aktif statik teman. Lalu kita buat DNS-nya, IP DNS server sama dengan 8.8.8. Lalu coba kita print. Nah, ini masih kosong ya teman. Ini sekarang teman, maksudnya ini sudah ada ya teman, tuh yang 8.8.8.8 teman. Kita keluar, lalu kita ping 8.8.8, kita ping ke internet. Nah, ini sudah bisa teman. Coba kita ping google.com. Nah, ini juga sudah berhasil. Oke teman-teman, sekarang kita akan konfigurasi IP-nya teman-teman. Tapi di sini perlu kita ketahui syarat dari konfigurasi IP ini adalah si router cabang dan router pusat ini, kedua sisi kliennya ini dia harus menggunakan network yang sama teman-teman. Di sini saya sudah setting nih, yaitu atau saya sudah buat di sini teksnya, CPP 1 dan 2 ini dia akan mendapatkan network 192.168.1.0/24 teman-teman. Jadi CPP 1 dan 2 ini misalnya nanti dia akan mendapatkan IP 1.5 atau 1.6 gitu teman-teman. Jadi sekarang kita masuk ke menu Winbox-nya. Di sini kita masuk ke interface, lalu kita klik new, lalu kita pilih IP tunnel teman-teman. Lalu di sini untuk namanya bebas. Mungkin di sini saya akan membuat IP tunnel to cabang teman-teman, to cabang. Lalu di remote address itu kita harus menggunakan IP statik teman-teman, karena tadi saya sudah menyeting IP statik di routernya teman-teman supaya tidak berubah teman-teman. Gitu teman. Jadi kita masukkan 10.0.10.0.1 teman, 10.0.137. Kita masukkan di sini IP si router cabang yang statik teman-teman 102 teman. Lalu tunnel ID-nya ini kita harus sama yang di router pusat dan router cabang teman-teman. Di sini mungkin 1000. Kita sudah, kita klik apply lalu oke. Nah, nanti di sini dapat kalian lihat sudah ada ya teman-teman di sini. Nah, lalu coba kita masuk ke router sebelahnya, masuk ke interface. Nah, di sini tadi sudah saya tambahkan juga si IP tunnel juga. Lalu nanti akan ada informasi running teman-teman. Jika kalian belum menambahkan kedua konfigurasi ini di kedua router, maka nanti tidak akan ada informasi running teman-teman. Coba kita double klik. Di sini saya sudah menambahkan tadi remote address-nya dengan IP si router pusat teman-teman. Lalu tunnel ID-nya saya sudah samakan teman-teman. Nah, sekarang coba kita ping lagi. Coba kita ping si router ini teman-teman. Kita masuk ke menu mail terminal. Coba kita ping routernya teman-teman. Kita ping dari router cabang ke router pusat.
10.137. Maaf, ini saya salah ketik teman. Nah, ping 10.137.101 teman. Ini sudah bisa teman. Nah, jadi si router ini dia itu ping dengan interface tunnel teman. Nah, sekarang kita akan menghubungkan si klien-klien ini teman-teman, karena kan tadi yang baru bisa connect kan si routernya aja teman-teman. Jadi sekarang kita akan buat si klien-klien ini bisa saling terhubung teman-teman. Jadi misal si router pusat itu misal juga itu si router pusat itu dia ingin terhubung dengan tunnel ini teman-teman. Caranya itu menggunakan bridge teman-teman. Nah, bagaimana cara untuk konfigurasi bridge? Di video sebelumnya kan sudah saya jelaskan teman-teman. Kalian bisa scroll aja di akun saya gitu. Nah, jadi sekarang kita masuk ke menu ke inboxnya lagi. Lalu di sini kita masuk ke menu bridge teman-teman. Nah, lalu klik new. Namanya juga bebas di sini. Mungkin di sini saya bikin bridge for EOIP teman-teman. Lalu kita klik apply, oke. Lalu di sini kita masuk pada bagian ports teman-teman. Kita klik new. Lalu di sini kita pilih interface mana saja yang ingin kita gabungkan di bridge ini. Kita pilih yang antara dua dulu mungkin. Lalu apply, oke. Lalu kita klik new lagi, kita tambahkan satu lagi yaitu yang EIP tadi yang kita buat teman-teman. Klik apply, oke. Lalu kita lakukan hal yang sama pada si router sebelahnya teman-teman. Masuk ke menu bridge, lalu kita klik new nih teman-teman di menu bridge ini. Lalu namanya kita buat sama bridge for EOIP. Lalu kita klik apply, lalu oke. Lalu kita masuk ke menu port teman-teman. Kita klik new, lalu enter interface-nya kita pilih enter 2 juga, apply, oke. Lalu kita buat satu lagi yang EIP tunnel terpusat teman-teman. Apply, oke. Nah, sekarang kita masuk lagi ke pinetapnya dan kita buat si PVC ini kita buat IP-nya itu static teman-teman. Kita nyalakan, tunggu sebentar teman-teman. Nah, jika sudah kita buat IP-nya static teman-teman. Tadi kan networknya itu 1.0 teman-teman. Sini juga saya sudah buat. Nah, IP VPC 1 ini dia mohon maaf kita tambahkan IP 1.5 teman-teman. Jadi kita ketik atau kita buat IP static, caranya ketik IP 192.168.1.5/24 teman-teman. Kita enter, tidak perlu gateway-nya karena nanti otomatis akan mengirim paketnya langsung ke si ISP-nya teman-teman. Lalu kita lakukan sama pada VPC 2 teman-teman. Di sini kita coba ketik lagi, kita buat IP-nya IP 192.168 lalu 1.6/24. Enter. Di sini kita tunggu. Nah, ini kita sudah berhasil teman-teman. Nah, coba sekarang kita ping si router 2 dengan router 1 ini teman-teman. Coba kita konekkan ping 192.168.1.5. Lalu kita enter. Nah, ini sudah berhasil teman-teman. Sekarang coba kita lakukan hal yang sama pada VPC 1. Kita konekkan dengan VPC kita konekkan ke VPC 2 teman-teman. Mohon maaf teman-teman kalau misalkan agak belibet. IP 192.168. Mohon maaf teman-teman. Kita ping di sini. Ping 192.168 lalu 1.6. Enter. Nah, ini juga sudah berhasil teman-teman. Nah, sekarang kita akan buat si klien-klien ini bisa internetan teman-teman. Di sini kan si klien ini belum bisa internetan teman-teman. Coba kita ping 8.8.8.8 teman-teman. Nah, ini no gateway phone teman-teman. Kita belum konfigurasi juga gateway-nya dan NAT-nya juga teman-teman. Kan tadi yang baru bisa internetan itu si router
routernya saja teman-teman, karena mereka itu langsung terhubung ke internet. Nah, sekarang kita buat si kedua VPC ini bisa internetan teman-teman. Jadi di sini kita masuk ke menu inbox lagi, kita masuk ke IP, lalu addresses. Kita tambahkan dulu addressnya teman-teman. Kita klik new di sini. Tadi kan networknya itu 192.168.1.1 teman-teman, /24. Ini saya tambahkan 1.1 gitu teman-teman. Kita setting satu network gitu. Jadi interface-nya di sini kita pilih yang bridge teman-teman. Klik apply OK. Lakukan hal sama pada router sebelahnya. Masuk ke IP addresses, klik new. Lalu di sini di bagian addressnya kita masukkan juga 192.168.1.2 mungkin /24. Lalu interface-nya kita pilih yang bridge. Kita sudah klik apply OK. Nah, sekarang kalau misalkan kita langsung ping itu belum bisa teman-teman. Kenapa? Karena kita baru menambahkan IP address yang mengarah ke si kliennya aja gitu. Kita belum konfigurasi NAT-nya teman-teman. Nah, bagaimana cara konfigurasi NAT-nya? Kita masuk ke menu IP, lalu firewall. Kita masuk ke menu NAT, kita klik new, lalu chain-nya src NAT, out interface-nya satu, lalu masuk ke menu action, bagian action-nya kita pilih masquerade, karena kita ingin keluar ke network teman-teman. Dari router keluar ke network gitu. Nah, seperti yang kita sudah bahas di video sebelumnya, kalau masquerade ini dia akan mendapatkan IP, dia itu bisa mendapatkan secara statik maupun DHCP teman-teman. Jadi aman gitu, klik apply lalu OK. Lalu di sini kita lakukan hal sama juga pada router sebelahnya. Kita masuk ke menu IP, firewall, lalu NAT. Di sini kita klik new, chain-nya src NAT, out interface-nya kita tambahkan yaitu satu, lalu action-nya kita pilih masquerade karena kita ingin keluar ke router, keluar ke ISP teman-teman. Kita masuk lagi ke VNet Lite-nya. Sekarang kita di sini harus menambahkan parameter-parameter yang belum ada teman-teman. Di sini kita cek dulu parameter apa saja yang belum ada teman-teman. Caranya kita show IP. Di sini dapat kita lihat yang belum ada itu gateway dan DNS-nya teman-teman. Jadi di sini kita tambahkan gateway-nya itu teman-teman. Nah, jadi kita coba di sini. Nah, ini teman-teman. Nah, kalau misalkan kalian pengen seperti ini juga teman-teman, tidak perlu mengetik panjang-panjang gitu biar langsung muncul tulisannya. Kalian bisa tekan tombol panah atas gitu atau bawah pada keyboard kalian teman-teman. Jadi nanti akan muncul si yang tadi sudah kalian ketik dulu teman. Sekarang kita tambahkan gateway-nya yaitu 92.168.1.1/24. Lalu enter. Kita tunggu teman-teman. Kalau kita tambahkan DNS-nya, caranya IP DNS 8.8.8.8. Lalu kita enter. Kita coba show IP sekarang teman-teman. Show IP. Lalu di sini sudah ada ya teman-teman kedua parameternya. Coba kita lakukan hal sama pada VPC 2. Kita show IP dulu teman-teman untuk melihat. Nah, ini gateway dan DNS-nya kan belum ada kan teman-teman. Kita tambahkan lagi. Nah, 192.168 lalu 1.2/24/24 enter. Lalu kita ketik DNS-nya, IP DNS 8.8.8. Lalu kita show IP. Nah, ini sudah ada ya teman-teman. Sekarang coba kita konekkan ke internet teman-teman. Ping 8.8.8.8. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Kita Ctrl C. Lalu coba si VPC 1 juga teman-teman. Kita coba ping 10 ping 8.8.8.8. Nah, kita Ctrl C teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita coba ping Google, ping google.com. Nah, ini juga sudah berhasil teman-teman. Coba kita
kita cek di VPC2 pinggoogle.com apakah bisa teman-teman. pinggoogle.com, enter. Nah, ini sudah berhasil teman-teman. Nah, oke. Untuk konfigurasi EOIP ini sudah selesai teman-teman. Sekarang kita akan lanjut ke PPTP teman-teman. Nah, point-to-point tunneling protokol atau PPTP adalah protokol VPN yang digunakan untuk membuat koneksi aman antara klien dan server melalui internet. PPTP termasuk salah satu VPN tertua dan mudah dikonfigurasi. Cara kerja PPTP membuat tunnel antara klien dan server menggunakan PPP untuk autentikasi. Data dikirim melalui tunnel VPN. Lalu kelebihan PPTP, konfigurasi mudah, kecepatan cukup tinggi, support banyak sistem operasi. Lalu kekurangan PPTP, keamanan relatif lemah, mudah diserang dibanding VPN modern. Oke, sekarang kita masuk ke Peanut Lab-nya teman-teman. Kita kembali lagi ke Peanut Lab-nya. Nah, lalu di sini kita hapus setiap konfigurasi di Windows-nya teman-teman. Kecuali konfigurasi si firewall NAT ini supaya si VPC atau si kliennya ini masih tetap bisa internet teman-teman. Jadi di sini kita masuk ke interface. Ini untuk yang bridge IP kita disable, kita remove aja dulu, kita remove. Lalu kita masuk ke bridge. Ini kita remove aja semuanya teman-teman. Lalu ini juga sudah kosong. Lalu kita ke IP addresses, ini juga dihapus ya teman-teman. Kita remove. Lalu jika sudah, kita masuk ke router cabang teman-teman. Lalu kita masuk lagi ke menu interface. Ini kita remove nih dua ini. Lalu kita masuk ke bridge, kita ports, ini juga kita remove, masuk ke IP, lalu addresses teman-teman. Ini juga kita remove teman-teman. Nah, oke. Kita masuk lagi ke Peanut Lab-nya teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita akan melakukan konfigurasi PPTP teman-teman. Tetapi perlu diketahui di sini untuk melakukan konfigurasi PPTP ini bisa dilakukan apabila lokal pada setiap kantornya ini memiliki network yang berbeda teman-teman. Jadi di sini saya sudah menambahkan untuk si klien dari router cabang dia mendapatkan IP 2.0, lalu untuk si klien dari router pusat ini dia mendapatkan IP 1.0 teman-teman networknya. Nah, untuk teman-teman, nah untuk PPTP ini dia bekerja layaknya klien dan juga server teman-teman. Oleh karena itu harus ada yang jadi server dan juga ada yang jadi klien teman-teman. Ini harus ada yang menjadi server, kecilin dulu teman-teman, dan juga ada yang menjadi klien. Nah, oke, klien. Nah, untuk router pusat saya akan menjadikannya sebagai si server teman-teman. Lalu untuk si router cabang saya akan menjadikannya dia itu klien teman-teman. Nah, lalu sekarang kita akan melakukan konfigurasi interface yang mengarah ke kliennya si IP address teman-teman. Nah, untuk ether 2 kan tadi belum kita apa-apain kan teman-teman. Jadi sekarang kita akan konfigurasikan IP address untuk gateway pada setiap VPC-nya ini teman-teman. Sekarang kita masuk ke Winbox. Kita masuk dulu ke router kita teman-teman. Kita masuk ke menu IP, lalu addresses. Sini kita klik mail, lalu kita ketikkan gateway-nya 92.168. Karena tadi si router pusat ini dia mendapatkan network 1.0, maka gateway-nya itu 1.1.24. Lalu interface-nya kita pilih ether 2. Jika sudah, mohon maaf teman-teman, ini saya kelebihan, saya belum menaruh titik. Nah, jika sudah, klik apply, lalu oke. Nah, sekarang kita lakukan hal sama pada router cabang teman-teman. Kita masuk ke menu IP teman-teman, IP, lalu addresses. Di sini kita klik mail,
Lalu kita masukkan gateway-nya 92.168 karena tadi si router cabang itu mendapatkan network 2.0, maka gateway-nya itu 2.1/24. Nah, oke, sudah kita ke ini interface-nya kita filter dulu teman-teman. Klik apply lalu oke. Sekarang saya akan konfigurasi DHCP server teman-teman supaya si VPC nanti dia itu mendapatkan IP secara otomatis teman-teman. Jadi kita masuk ke DHCP server, lalu ke DHCP setup, ini kita pilih header 2, kita next aja terus sampai akhir teman-teman. Nah, jika sudah, kita lakukan hal yang sama lagi pada VPC memang pada router pusat, masuk ke IP DHCP server, kita klik teman-teman, kita klik DHCP setup, lalu ini kita pilih header 2, lalu kita next aja terus sampai selesai teman-teman. Jika sudah, kita coba cek di ini di VNet Lab-nya lagi, kita coba request IP DHCP pada setiap VPC-nya teman-teman. Coba di sini kita IP DHCP. Nah, ini sudah berhasil teman-teman, ada informasi DORA. Kita lakukan hal sama pada VPC 1, IP DHCP. Nah, ini juga sudah berhasil ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasikan PPTP router pusat teman-teman. Kenapa? Karena si router pusat itu akan dijadikan sebagai server teman-teman. Jadi kita masuk ke router pusat. Nah, jadi kita di sini konfigurasikan PPTP server pada router pusat teman-teman. Jadi di sini kita masuk ke menu PPP, lalu masuk ke interface, lalu kalian klik PPTP server, ini yang di sebelah kanan, lalu kalian centang enable, apply, lalu oke teman-teman. Nah, by default ini tuh sudah aktif teman-teman, karena kita tadi sudah di enable kan. Nah, lalu untuk si kliennya ini nih, dia kalau misalkan ingin terhubung PP Tunnel dengan kita gitu ke kita, saya itu ingin dia itu menggunakan username dan password teman-teman. Jadi di sini kita konfigurasikan, kita masuk ke menu router pusat lagi, lalu di sini kita masuk ke secret teman-teman. Lalu kita klik new. Nah, untuk nama dan passwordnya nanti ini harus sama dengan si kliennya nanti teman-teman. Mungkin di sini PPTP namanya itu PPTP script amai, lalu passwordnya itu 123. Lalu untuk servisnya ini, kalau misalnya kita pilih any, maka semua nya itu dari si PPTP itu bisa mengakses teman-teman. Tapi saya hanya ingin si PPTP aja, jadi saya pilih PPTP. Lalu untuk local address dan remote addressnya, untuk local address itu untuk IP tunnelnya si server teman-teman atau si router pusat. Nah, sedangkan kalau misalkan si remote address itu adalah IP tunnelnya si router cabang atau si klien itu teman-teman. Jadi misal di sini kita definisikan untuk si router pusat atau servernya ini dia menggunakan IP 10.10.10.1, lalu untuk remote addressnya itu 10.10.10.2. Sudah, yang lainnya kita biarkan default aja teman-teman. Jika sudah, kita klik apply lalu oke teman-teman. Sekarang kita akan konfigurasikan PPTP client di router cabang teman-teman. Jadi kita masuk ke router cabang, lalu di sini kita masuk lagi ke menu PPP teman-teman. Kita masuk ke menu PPP, lalu di sini kalian cari yang namanya, kita masuk ke interface teman-teman, masuk ke interface, lalu cari PPTP client teman-teman. Di sini coba kita kalian klik now. Nah, di sini kan ada PPTP client nih teman-teman, kalian klik. Nah, untuk si connectornya ini kita isikan dengan IP static si router pusat teman-teman. Jadi 10.0.137.101 teman-teman, tidak perlu pakai prefix. Lalu untuk usernya seperti yang tadi saya bilang, user dan password ini nih mereka tuh harus sama teman-teman, yang dari router pusat dengan router cabang. Jadi tadi di situ
pptp strip amai, lalu passwordnya itu 123. Jika sudah, ini untuk profile default aja karena di sebelahnya juga di router pusat itu default ya teman-teman. Coba kita cek dulu. Nah ya, ini untuk profile juga default, jadi di sini kita default. Nah jika sudah, klik apply lalu oke teman-teman. Nah ini kan muncul tulisan merah seperti ini teman-teman. Ini tuh bukan bermaksud error, tetapi ini tuh maksudnya itu kalau konfigurasi atau si VPN mohon maaf untuk si VPN jenis PPTP ini, dia itu kurang aman dibandingkan yang lain teman-teman gitu. Misalkan 2TP lalu yang lain-lain gitu teman-teman, itu kurang aman gitu teman-teman. Jadi sekarang kita masuk ke menu IP lalu addresses, kita cek, lalu nanti di sini sudah ada IP address atau sudah terdaftar IP address tunnelnya teman-teman. Nih yang PPT-out 1. Lalu kita cek IP lalu route. Di sini dia sudah memiliki routing ke arah cabang teman-teman. Jadi seperti itu. Lalu teman-teman, routing ke arah, kita cek coba di ini router pusat teman-teman. Kita masuk ke menu IP ke addresses. Nah ini sudah ada juga ya IP address tunnelnya. Lalu kita masuk ke IP lalu routes. Ini juga sudah ada yang mengarah ke cabang teman-teman. Nah seperti itu. Jadi kalau misalkan kita coba konekkan ke dari PVC teman-teman, dari router maksudnya, coba kita konekkan dari router 2 gitu ke router 1, atau mohon maaf itu konekkan dari router atau dari si klien ke si server teman-teman. Kita coba ping 10.10.10.10.10.1, lalu kita enter, pastikan berhasil. Nah ini sudah berhasil teman-teman. Kalau misalkan di sini kita klik IP routing, ini juga sudah ada teman-teman, tetapi ini belum ada yang 1.0 teman-teman. Lalu coba kita cek pada ini router pusat, kita Ctrl C, kita coba konekkan ke dari router pusat ini ke router cabang atau si server ke klien ini 10.10.10.2, enter. Nah ini juga sudah berhasil. Kita coba ketik IP routing. Nah ini juga yang mengarah ke 2.0 ini belum ada ya teman-teman. Nah jadi intinya itu pada setiap PVC nya itu belum bisa saling connect gitu teman-teman. Jadi PVC 1 PVC 2 ini belum bisa saling connect gitu teman-teman. Jadi sekarang kita akan lakukan konfigurasi static routing teman-teman. Tapi di sini awal-awal kita gunakan metode CLI aja dulu, lalu di router satunya lagi kita akan menggunakan metode GUI teman-teman. Untuk metode CLI kalian tinggal ketik IP route terus add DST address, lalu kita kan tujuannya ini di sini pengen ke network si PVC 2 yaitu 2.0. Berarti di sini kita ketikkan 192.168 lalu 2.0/24. Lalu untuk gateway-nya itu adalah IP tunnel si router cabang teman-teman. Tadi kan saya sudah definisikan untuk si router cabang ini dia memiliki IP tunnel 10.10.10.2 teman-teman. Sini kita kecilkan. Lalu untuk si router pusat dia memiliki IP tunnel 10.10.10.1 teman-teman. Jadi di sini kita kecilin teman-teman. Nah, jadi lalu di sini kita taruh di ini teman-teman, di router pusat. Oke, nah jadi di sini kita masuk lagi winbox di router pusat atau server. Lalu kita ketik gateway-nya. Gateway sama dengan 10.10.10.2. Lalu kita enter, lalu kita print teman-teman.
teman-teman, kita masuk dulu IP route. Nah, kalau misalkan kalian tidak mau salah seperti saya ini, nah kalian kan kalau misalkan ingin ngeprint gitu, misalkan pin ke IP route ini kan teman-teman, misalkan kalian tuh habis melakukan konfigurasi seperti ini nih. Nah, kalau misalkan kalian mau ketik IP route print itu kan panjang kan teman-teman. Jadi supaya tidak panjang, kalian ketik dulu IP route, lalu kalian enter. Nah, baru kalian lakukan konfigurasi gitu. Jadi setelah kalian enter, nanti kalian tidak perlu mengetik IP route lagi yang panjang. Jadi kalian tinggal ketik print aja, lalu enter. Di sini sudah ada informasi AS atau aktif statik teman-teman. Lalu kita masuk ke router cabang, kita konfigurasikan statik tapi dengan metode GUI teman-teman. Jadi kita masuk ke menu IP, lalu kita masuk ke IP routes. Nah, di sini kita klik new. Nah, DST address-nya kita ingin ke si network VPC1 teman-teman, yaitu 1.0. Jadi di sini untuk DST address-nya 192.168 lalu 1.0/24. Jangan lupa grafis teman, jika tidak mati grafis nanti akan error. Lalu gateway-nya kita isikan dengan IP tunnel si ini teman. Kita isikan dengan IP tunnel si router pusat teman. Jadi kita masuk, kita ketik 10.10.10.1, lalu jika sudah, yang lainnya biarkan default, lalu kita klik apply, lalu oke. Nah, nanti sudah ada informasi AS atau aktif statik teman-teman. Jadi kalau misalkan kita cek di sini di VPC 1 akan coba connect dengan si VPC 2, kita coba ping 92.168, lalu kita lihat IP VPC 2 dia melakukan IP berapa? 2.254 2.254 Bentar. Nah, ini sudah bisa teman-teman. Kalau kita lakukan hal sebaliknya, dari VPC 2 connect ke VPC 1, ping 92.168.1.254, lalu enter. Maaf teman-teman, tadi saya salah ketik. Ini bukan koma tapi titik ya teman-teman. Titik. Nah, ini juga sudah berhasil teman-teman. Juga di sini kita juga harus pastikan kalau si VPC 1 dan 2 ini masih tetap bisa internetan teman. Jadi mereka harus bisa internetan. Nah, teman-teman, untuk agar bisa internetan kan kita tuh harus konfigurasi firewall NAT kan teman-teman. Tapi tadi kita tidak mendisable si konfigurasi si firewall NAT ini. Kita masuk ke IP lalu firewall. Nah, di sini kan masih ada. Jadi kita coba tinggal tes ping 88 teman-teman. Ping 888. Nah, ini sudah bisa teman-teman. Kita Ctrl C lalu coba kita VPC 1. Ping 888. Enter. Nah, lalu coba kita show IP terlebih dahulu teman-teman. Nah, untuk DNS-nya sudah ada, berarti kita sudah bisa ping ke Google teman-teman. Jika kalian pengen ping ke Google, kalian tuh wajib untuk mengkonfigurasi DNS salah satu IP Google. Misalkan 8.8.8 ini teman-teman. Jika kalian sudah konfigurasi, maka saat kalian ping itu sudah bisa ya teman-teman. Nah, itu adalah cara untuk konfigurasi PPTP teman-teman. Jadi sekarang kita lanjut, kita masuk lagi ke ini, kita coba. Sekarang kita masuk ke materi L2TP atau Layer 2 Tunneling Protocol. Layer 2 Tunneling Protocol atau L2TP adalah protokol tunneling yang digunakan untuk menghubungkan dua jaringan atau klien melalui internet. L2TP sering digabungkan dengan IPsec agar keamanan lebih kuat. Fungsi L2TP yang pertama, membuat koneksi VPN aman, mendukung remote access VPN, menghubungkan jaringan private. Lalu di sini kelebihan dari L2TP ini adalah keamanan lebih baik jika memakai IPsec, lalu stabil
banyak digunakan perusahaan. Lalu kekurangan L2TP, konfigurasinya lebih rumit, sedikit lebih lambat karena enkripsi, teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke Winbox, teman-teman. Kita hapus terlebih dahulu setiap konfigurasi tadi, teman-teman. Tapi kita hapusnya itu yang konfigurasi PPTP aja, teman-teman. Jadi konfigurasi yang lain jangan, seperti IP address dan NAT nggak usah, teman-teman. Kita hapus aja konfigurasi PPTP-nya. Apa? Biar tidak nabrak nanti. Jadi di sini di secret kita hapus interface, hapus PPW secret kosong, profile biarkan aja. Oke, ini udah di router pusat. Sekarang kita coba lihat di router cabang, teman-teman. Kita masuk ke router cabang, teman-teman. Kita masuk ke PPP, lalu ini kita remove, kita ke secret, ini kosong. Ini semua juga sudah ya, teman-teman. Oke, sekarang kita akan melakukan konfigurasi L2TP, teman-teman. Nah teman-teman, untuk konfigurasi L2TP ini biar lebih secure, dia itu biasa digabungkan atau disandingkan dengan protokol keamanan seperti IPsec, teman-teman. Nah, si L2TP juga ini sama seperti PPTP, teman-teman, yaitu berbasis klien gitu. Jadi seperti pada konfigurasi sebelumnya, saya akan menjadikan si router pusat ini sebagai server, lalu si klien ini sebagai cabang, teman-teman. Sekarang kita masuk ke Winbox, ke router pusatnya, teman-teman. Lalu untuk konfigurasi L2TP server, kalian itu pergi ke router pusat terlebih dahulu. Ini kita sudah masuk. Lalu kita masuk ke PP, teman-teman. PPP. Kita masuk ke PPP. Lalu di sini coba kita gedein aja, teman-teman, layarnya. Nah, lalu di sini masuk ke menu interface. Nah, lalu kalian masuk ke L2TP server yang ada di kanan, teman-teman, yang ada di menu configuration. Lalu kita centang enable. Lalu untuk use IPsec-nya kita isi yes. Lalu IPsec secret-nya saya isi secret, teman-teman. Secret. Lalu jika sudah, kita klik apply, lalu oke, teman-teman. Nah, lalu sekarang saya itu ingin bagian kliennya nanti ketika dia menggunakan L2TP untuk koneksi dengan kantor pusat gitu, dia itu harus menggunakan username dan PW gitu. Nah, jadi di sini kita masuk ke secret, lalu kita klik new, lalu name-nya bebas, mungkin di sini saya akan ganti L2TP strip amai, teman. Lalu passwordnya kita isi 123. Servisnya jika ini itu bisa diakses oleh semua, tapi sini saya akan pilih yang L2TP, teman-teman. Lalu local address dan alamat addressnya sama seperti tadi, ini tuh IP tunnel pada setiap routernya, teman-teman. Jadi misalkan di sini saya definisikan IP tunnel itu 172.16, lalu 1.1, lalu remote addressnya itu 172.16.1.2. Nah, jika sudah, di sini profilnya kita pilih yang default encryption, teman-teman, karena tadi di konfigurasi L2TP servernya saya pilih yang default encryption, teman-teman. Jadi seperti itu. Kemudian kita klik apply, lalu oke, teman-teman. Kemudian kita konfigurasi L2TP client pada router cabang, teman-teman. Jadi kita di sini masuk ke router cabang, masuk ke menu PPP, lalu di sini kita gedein, teman-teman. Lalu kita masuk ke menu interface. Setelah itu kita klik new. Lalu di sini kita cari yang namanya L2TP client. Nah, untuk ini di bagian general ini jangan terlalu dihiraukan, teman-teman. Kita masuk ke
dual out aja, dual out teman-teman. Oke. Lalu di sini connect to-nya jangan lupa kita konekkan dengan IP static si router pusat teman-teman. Jadi kita masuk lagi, yaitu kita masukkan di 10.0.137.101. Lalu usernya yang tadi teman-teman L2TP strip amai. Lalu passwordnya kita isi 123 teman-teman. Lalu di sini kita scroll ke bawah, use IP secret kita nyalain teman-teman. Lalu di sini secretnya kita isi sama seperti tadi teman-teman, secret. Nah, lalu kita apply oke. Apply, lalu kita tunggu, lalu oke. Lalu kita masuk ke router pusat, kita cek active connection teman-teman. Nah, untuk active connection ini hanya ada di router pusat ya teman-teman. Nah, ini kita tunggu teman-teman. Nah, ini sudah ada teman-teman. Ini informasi L yang berarti lokal teman-teman. Kalau kita cek di router cabang, ini di active connection itu tidak ada ya teman-teman, karena si active connection itu hanya ada pada router pusat aja teman-teman. Gitu teman-teman. Lalu coba di sini kita ke new terminal teman-teman. Lalu di sini kita Ctrl C, lalu kita ketik IP address string. Nah, ini untuk informasi IP tunnel si router 2 itu sudah ada teman-teman. Jadi di sini coba kita ping 172.16, lalu di sini 1.2. Pastikan sudah berhasil teman-teman. Nah, ini sudah berhasil teman-teman. Lalu di sini coba kita IP route print untuk arah ataupun jalur dari router pusat ke router cabang itu akan menggunakan interface tunnel. Nah, ini udah terdaftar di routing table-nya teman-teman. Kita lihat IP routes. Nah, ini sudah terdaftar teman-teman, tapi ini ada iOS. Jadi untuk yang iOS ini kita remove aja. Kenapa? Karena si gateway ini kan sudah tidak kita pakai lagi teman-teman. Jadi kita disable aja mungkin. Nah, oke. Jadi kan nanti si router cabang itu akan menggunakan interface tunnel kan teman-teman. Di si router cabang ini dia itu akan menggunakan interface tunnel. Nah, ini dia tuh udah terdaftar nih di router cabang. Coba kita masuk ke router cabang teman-teman. Nah, ini sudah masuk. Nah, nanti dia akan menggunakan interface tunnel nih teman, yang 1.1/32 teman-teman. Nah, coba kita masuk ke menu IP lalu address teman-teman. Di sini juga sudah ada teman-teman IP untuk interface tunnelnya gitu. Jadi oke, ini sudah. Karena di sini routingnya belum ditambahkan, yaitu yang 1.0 pada router cabang, lalu yang 2.0 pada router pusat teman-teman. Oh, ini untuk router pusat kita hapus dulu teman-teman. Ini yang tadi lupa saya hapus. Jadi sekarang kita akan konfigurasi static routing teman-teman. Jadi kita klik new. Lalu di sini kan tujuan kita itu mau ke networknya si VPC2, yaitu 192.168.2.0.124. Jangan lupa premisnya teman-teman. Lalu gateway-nya kita isi dengan IP tunnel si router cabang teman-teman, di 172.1.6 lalu 1.2 teman-teman. Jika sudah, kita klik apply teman-teman, apply oke. Nah, nanti akan ada atau akan muncul informasi AS teman-teman, yang artinya itu aktif static teman-teman. Nah, sekarang kita masuk pada router cabang teman-teman. Nah, di sini kan belum ada nih network 1.0, jadi kita tambahkan teman-teman, klik new. Lalu di sini 92.168.1.0/24. Lalu untuk gateway-nya saya isi IP tunnel si router pusat teman-teman, itu 172.16.1.1 teman-teman. Jika sudah, apply lalu oke. Nah, di sini sudah ada informasi AS atau aktif static teman-teman. Di sini kita coba request IP secara DHCP teman-teman pada setiap router. Kita coba dulu.
Ini sudah, jadi kan saya sudah request teman. Sekarang coba kita ping dari PPC1 ke PPC2, yaitu 92 2254 enter coba. Nah, ini sudah berhasil teman-teman. Jadi coba kita Ctrl C lalu kita trace teman-teman. Fungsi trace ini adalah melihat jalur mana gitu yang akan dilewati gitu. Jika kita ketik 92 168 terus 2254, nanti untuk dari VP1 ke VP2 itu dia melewati gateway terlebih dahulu, itu 1.1, lalu melewati IP tunnel, baru dia itu ke si VPC2 ini teman-teman. Nah, sekarang coba kita ke VPC2 teman-teman, kita coba konekkan teman-teman. Kita coba ping ke PPC1. Nah, ini juga sudah berhasil teman-teman. Sekarang kita coba pada router pusat ini koneksi ke si PPC2 ini teman. Dia kan IP-nya itu tadi kita lihat teman-teman, dia itu memiliki IP, kita coba kita show IP. Dia itu memiliki IP 2254 teman-teman. Jadi coba di sini untuk si PPC kita mohon maaf teman, untuk si router pusat kita ke terminal lalu Ctrl C. Coba kita ping ke PPC2 192 168 lalu 2.254. Nah, ini sudah berhasil teman-teman. Kita Ctrl C. Nah, jadi seperti itu cara untuk konfigurasi L2TP teman-teman. Jadi sekarang kita lanjut ke selanjutnya, yaitu si ini teman-teman, PPPoE teman-teman. PPPoE atau Point to Point Protocol over Ethernet adalah protokol jaringan yang menggabungkan PPP dengan Ethernet. PPPoE sering digunakan oleh ISP untuk autentikasi pelanggan internet. Fungsi PPPoE yang pertama login pengguna internet, yang kedua autentikasi username dan password, yang ketiga mengatur koneksi klien ke server. Lalu cara kerja PPPoE, klien mengirim permintaan koneksi, lalu server memverifikasi username dan password, lalu koneksi internet diberikan. Nah, kelebihan PPPoE ini mendukung autentikasi pengguna, mudah monitoring user, banyak digunakan ISP. Lalu kekurangan PPPoE adalah ada tambahan overhead paket, lalu sedikit mengurangi performa jaringan. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk lagi ke Pinet Lab-nya teman-teman. Di sini kita akan setting ulang topologinya teman-teman. Nanti ini topologinya kita ubah teman-teman. Jadi ini kita hapusin aja teman-teman. Kita hapus nih. Kita akan buat topologi baru teman-teman. Si router pusat ini nanti akan kita ubah menjadi router ISP dan si router cabang ini menjadi customer teman-teman, karena kita ingin konfigurasi PPPoE teman-teman. Oke. Jadi di sini kita hapus aja. Tunggu teman-teman. Ini kita hapus. Ini juga untuk VPC-nya kita hapus teman-teman. Jadi nanti si router pusat ini akan terhubung dengan si router cabang teman-teman. Tapi nanti identitinya itu beda teman-teman. Nanti akan saya ubah. Ini juga tulisannya kita hapus. Nah, jika sudah, ini kita teman-teman, kita hapus kanan, delete selected. Nah, kita tunggu. Nah, sekarang kita atur topologinya. Sekarang kita samakan router pusat dengan router cabang teman-teman. Kita ganti identitinya teman-teman. Nah, ini untuk router pusat kita ganti menjadi router ISP teman-teman.
router ISP. Mungkin ini jangan pakai huruf kapital teman, ISP. Lalu kita scroll ke bawah, kita klik save. Lalu di sini name-nya kita ganti jadi router kita itu sebagai customer, misalkan router AMA ini teman. Kita scroll ke bawah, klik save. Nah, lalu di sini kita akan menambahkan kliennya teman. Jadi si router AMA ini dia memiliki customer, memiliki klien gitu teman. Klik kanan, lalu node, itu kita mikrotik, kita pakai virtual VPC. Lalu di sini ini kita dua ya teman, kita pilih dua lalu klik save. Sini sebelum kita nyalakan kita ubah terlebih dahulu namanya teman-teman, kita sesuaikan. Ini VPC 2, lalu ini VPC 1 teman-teman, VPC 1 teman-teman. Klik save, lalu kita hubungkan teman-teman. Lalu di sini kita masuk ke router-routernya teman-teman. Kita ganti terlebih dahulu identity pada setiap router teman-teman. Tunggu teman-teman. Nah ini kan masih router pusat ya teman-teman, jadi kita ganti teman-teman. Caranya sistem identity terus set name sama dengan router script ISP. Kalau kita enter, coba kita print. Oke, ini sudah berganti teman-teman. Kita lakukan hal sama juga ke si router AMA ya teman-teman. Oke, enter. Lalu di sini kita ganti sistem identity set name sama dengan router script AMA. Kalau kita enter teman-teman. Nah, sekarang kita akan hapuskan setiap konfigurasi yang ada pada ini teman-teman, pada router-router ini teman-teman. Jadi kita masuk terlebih dahulu ke router pusat. Kenapa nggak langsung ke router AMA? Karena dia itu tadi teman-teman, karena dia itu nggak langsung terhubung ke internet teman-teman. Jadi kita harus aktifkan yang namanya fitur roaming teman-teman. Di sini, nah ini kan nggak close ya teman-teman. Kita close. Ini kita masuk ke router 1. Nah, sekarang kita masuk ke profile dulu. Ini tidak usah, ini secretnya kita hapus. PPPoS server kosong, interface nya coba untuk PPTP server ini mungkin kita disable aja, kita uncentang. PL2TP juga kita uncentang teman-teman. Apply oke. Lalu mungkin sudah, kita masuk coba ke bridge teman-teman, ada tidak box. Oke, ini kosong teman-teman. Sekarang masuk ke menu IP lalu address teman-teman. Ini kita disable atau remove yang ether 2 teman-teman, ether satunya jangan teman-teman. Lalu mungkin udah teman-teman. Coba kita cek lagi di bagian server. Ini profile tidak perlu, ini ada top secret. Nah ini berarti ini sudah kosong teman-teman. Nah sekarang kita aktifkan roaming itu teman-teman. Itu roaming, kita akan hapus juga seluruh konfigurasi yang ada pada router ini customer kita teman-teman. Jadi sini kita masuk ke net lab, kita konekkan dengan roaming tool, roaming lalu set enable sama dengan yes.
Lalu kita coba print teman-teman. Ini sudah yes, coba kita konekkan dengan Romon. Kita tunggu, kita connect to Romon. Nah, ini sudah ada, kita double klik teman-teman. Oke, ini sudah berhasil teman-teman. Sekarang kita hapuskan setiap konfigurasinya teman-teman. Kita interface, ini L2TP out, kita hapus interface link, IP tunnel. Oke, kosong semua. Lalu ke bridge mungkin, port kosong, lalu ke PPP. Ini untuk PPTP nya, PPP server, lalu TP secret. Oke, ini sudah kosong teman-teman. Sekarang kita masuk ke IP, lalu addresses. Nah, ini kita hapus semua IP-nya teman-teman. Kita remove, jadi ini dibiarkan kosong teman-teman. Nah, saya rasa ini sudah kosong semua. Sekarang kita masuk lagi ke Pinet Lab-nya teman-teman. Nah, di sini kita minimize. Lalu di sini untuk mikrotik yang pertama ini akan kita konfigurasi yang namanya PPPoE server. Jadi si router ISP ini sebagai PPPoE server, PPPoE server. Lalu untuk si router AMI-nya dia itu sebagai PPPoE client teman-teman. Di sini kita tambahkan PPPoE client. Di sini kita kecilin. Sekarang kita taruh ke atas ini teman-teman. Nah, nantinya PPPoE server ini dia bertindak sebagai ISP. Dan untuk yang mikrotik kedua ini kita akan konfigurasi yang namanya PPPoE client. Jadi si router AMA ini dia bertindak seperti customer gitu. Nah, seperti yang kita tahu dari ISP ke router customer itu kan dia terhubung biasanya dari sini teman, dari router ISP ke customer itu kan dia biasanya terhubung menggunakan interface fiber optik ataupun DTP kan teman. Kalau misalkan ingin internetan tinggal dikonfigurasi pada ether yang ada. Nah, dengan adanya PPPoE akses internet akan jauh lebih aman teman-teman. Sehingga kalau misalkan router ISP ditanamkan PPPoE server, maka di sisi customernya harus ditanamkan PPPoE client juga teman-teman. Jadi nanti di customer ini perlu yang namanya autentikasi username dan PW sehingga akses ke internet yang didapatkan oleh router customer ini bisa berjalan dengan aman teman-teman. Jadi dia bisa sharing ke lokalnya teman-teman. Oke, sekarang kita konfigurasi PPPoE server pada si router ISP teman-teman. Kita masuk ke router ISP, lalu di sini kita masuk ke IP address terlebih dahulu. Kita pastikan untuk yang terdua kosong ya teman-teman. Nah, lalu sekarang kita masuk ke PPP, lalu PPOE server, kita klik new. Nah, untuk name-nya bebas mungkin, tapi mungkin saya akan ganti service PPPoE strip AMI teman. Lalu interface-nya kita pilih dari router ISP ke router AMA itu dia melewati ether berapa gitu. Kita lihat di sini. Dari router ISP ke router AMA dia melewati ether 2 teman. Jadi di sini kita pilih ether 2 teman. Nah, ini kita pilih ether 2 teman-teman. Nah, lalu untuk yang lainnya mungkin untuk ini default aja teman. Lalu klik apply. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan router AMI ingin koneksi dengan PPPoE server, dia harus menggunakan yang namanya username dan password teman. Jadi sini kita masuk ke new secret, kita klik new. Untuk namanya mungkin PPPoE strip AMI. Lalu untuk passwordnya kita isi 1, 2, 3 teman-teman.
Lalu untuk servisnya kita pilih yang PPPoE, lalu profile default aja, lalu local address dan remote addressnya itu sama seperti tadi ya teman-teman. Jadi di sini mungkin saya definisikan 192.168.1.1, lalu di sini untuk remote addressnya 92.168.1.2. Nah, jika sudah kita apply lalu oke. Nah, sekarang kita akan konfigurasi PPPoE kliennya teman-teman pada router AMA itu teman. Jadi kita masuk ke menu PPP, lalu di sini kita masuk dulu ke interface teman-teman. Kita klik new, kita cari PPPoE client teman-teman. Nah, ini yang paling bawah. Nah, lalu untuk name-nya itu bebas teman-teman. Nah, untuk interface-nya dari yang router AMI ke router ISP itu dia menggunakan Ether 1 teman interface-nya. Jadi kita pergi ke dialout, servernya biarin kosong, user dan passwordnya kita isi seperti tadi, PPPoE strip AMI, lalu passwordnya 123, lalu profilnya default, lalu add default root dan user peer DNS-nya ini kita centang teman-teman agar nantinya si router AMI otomatis bisa internetan teman. Lalu kita klik apply, lalu oke. Oke teman, mungkin ini ada error di sini, coba kita klik. Nah, ini untuk usernya salah teman, harusnya itu P-nya 3. Lalu jika sudah klik apply lalu oke teman-teman. Nah, kan ini sudah ada informasi running teman-teman. Sekarang kita cek IP lalu addresses. Nanti sudah ada otomatis IP-nya ya teman-teman. Nah, sekarang coba kita ping dari router customer ke router ISP teman-teman. Kita coba di terminal, Ctrl C, ping 192.168.1.1, lalu coba kita enter. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Di sini kita coba ketik IP route print teman-teman. Nah, ini yang mengarah ke internet ini sudah ada teman-teman. Coba kita ping 88 enter. Nah, ini sudah bisa teman-teman. Tapi untuk sisi kliennya, pada sisi klien ini dia belum bisa internetan teman-teman, karena kita belum menyetingnya. Jadi kita konfigurasi dulu supaya si divisi ini bisa internetan teman-teman. Jadi kita masuk ke router AMI teman-teman. Di sini kalau kita cek IP lalu addresses, nah ini kan baru ada satu nih teman-teman. Jadi kita di sini akan menggabungkan dua interface ini teman-teman, dari Ether 2 dan Ether 3. Kita akan menggabungkan kedua interface ini menggunakan metode yang namanya bridge teman-teman. Kita masuk ke bridge, lalu kita masuk ke ini bridge, kita klik new, namanya kita bikin bridge for LIP. Lalu jika sudah kita klik apply, lalu oke, lalu kita masuk ke ports teman-teman, kita klik new, kita pilih Ether mana saja yang kita gabungkan, yaitu Ether 2, apply oke, lalu Ether 3 teman-teman, Ether 3 ini juga ya, untuk bridge-nya kita pilih yang tadi kita buat ya teman-teman, kita klik apply oke. Dan sekarang kita buat IP address-nya teman-teman, IP lalu addresses. Nah, kita klik new. Nah, di sini kita isi mungkin 10.10.10.1/24 teman-teman. Kalau interface-nya kita pilih yang bridge teman-teman, klik apply oke. Nah, jika sudah, sekarang saya itu ingin agar si divisi itu mendapatkan IP secara otomatis. Jadi kita harus konfigurasi yang namanya DHCP server. Jadi masuk ke IP lalu DHCP server. Nah, kan tadi sudah ada yang sudah saya konfigurasi ya teman-teman. Jadi mungkin ini di disable aja teman-teman. Nah, jadi kita bikin yang baru, kita DHCP setup, interface-nya kita pilih yang bridge teman-teman. Lalu kita klik next. Nah, jika sudah, coba kita request IP DHCP teman-teman.
IP DHCP. Nah, ini sudah bisa untuk router 1 atau PVC 1. Lalu untuk PVC 2 kita cek IP DHCP. Nah, ini juga sudah bisa teman-teman. Nah, sekarang kita akan konfigurasi si firewall NAT-nya teman-teman agar si kedua router kedua PVC tadi bisa internetan teman. Jadi kita masuk ke IP lalu firewall. Kita masuk ke NAT. Nah, ini kan sudah ada ya teman-teman yang tadi kita setting, tetapi dia itu out interface-nya tersatu. Nah, sini kita ganti teman-teman out interface-nya. Kenapa? Karena untuk server PPWS server dan PPWS klien ini kan dia nggak menggunakan Ether 1 teman-teman. Jadi dia menggunakan yang namanya itu, sini kita cek teman-teman, yang namanya itu PPWoE teman-teman. Nah, lalu kita actionnya kita pilih masquerade, kita klik apply lalu oke. Lalu kita masuk lagi, coba kita mungkin langsung ping 88 teman-teman, ping 88. Jika tidak bisa kita coba request IP DHCP lagi. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Kita Ctrl C lalu coba ini kita ping 88. Ini juga sudah bisa ya teman-teman. Nah, oke. Coba kita show IP terlebih dahulu teman-teman. Ini DNS sudah ada, berarti kita sudah bisa ping ke Google teman-teman, ping google.com. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Oke. Nah, coba kita ping Google juga, ping google.com. Nah, ini juga sudah bisa ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, sekarang kita akan mengatur limitasi bandwidth teman-teman. Caranya bagaimana? Di sini pertama-tama saya akan menambahkan sebuah Docker teman-teman. Docker dengan image-nya itu Linux desktop teman-teman. Di sini untuk ETH static menu itu 10.10.10.251/24 teman-teman. Lalu untuk default rootnya itu 10.10.10.1. Ini kita setting yang satu network kan teman-teman. Lalu di sini 8.8.8.8. Lalu untuk primary console kita pilih yang RDP teman-teman. Scroll ke bawah, jika sudah kita klik save. Sekarang kita sambungkan antara Docker ini dengan si router AMI. Ini kita sambungkan di Ether 4 teman-teman. Nah, jika sudah kita coba nyalakan. Lalu di sini sambil menunggu kita konfigurasi dulu IP untuk si Ether 4-nya teman-teman. Kita masuk ke router ISP. Di sini kita konfigurasinya itu dengan bridge ya teman-teman. Masuk ke bridge. Di sini coba kita ya teman-teman, maaf, kita masuknya di router cabang kita masuk di router AMI teman-teman. Jadi di sini kita masuk ke menu bridge. Lalu di sini kita tambahkan, ini saya sudah menambahkan untuk Ether 4 ya teman-teman. Nah, untuk Ether 4 sudah saya tambahkan. Lalu sekarang kita masuk lagi ke Pinet Lab-nya, kita coba login. Nah, ini kita connect teman-teman, mungkin agak lama teman-teman. Kita tunggu. Nah, ini coba kita cek terminal. Kita langsung masuk aja ke Winbox teman-teman. Maaf, kita masuk ke Winbox router 2. Untuk limitasi bandwidth ini itu ada di menu PPP. Lalu kalian lihat nih untuk si di profile di interface ini. Nah, kita double klik. Nah, ini kan default ya teman-teman. Jadi kita masuk ke profile, lalu untuk yang default ini kita edit teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke limit teman-teman. Di sini buat limitnya kita atur teman-teman untuk upload dan downloadnya. Misalkan di sini 2M. Nah, jika sudah kita klik apply lalu oke. Sekarang kita masuk lagi ke Pinet Lab-nya. Di sini coba kita cari terminal teman-teman. Terminal mungkin ini teman-teman. Coba kita ping 8.8.8.8.
Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Sekarang coba kita mohon maaf, sekarang coba kita speed test teman-teman. Sekarang coba kita speed test. Kita tunggu teman-teman. Nah, di sini coba kita ketikkan speed test. Nah, ini kita tunggu teman-teman. Pilih yang paling atas www.speedtest.net. Lalu kita tunggu teman-teman, mungkin prosesnya agak lama. Coba di sini saya klik aja teman-teman. Karena mungkin prosesnya agak lama, mungkin saya skip aja teman-teman. Oh, ini sudah muncul teman-teman. Mohon maaf, jadi saya skip teman-teman. Nah, ini tunggu aja teman-teman sampai nanti muncul. Oh, ini lama teman-teman, jadi saya skip ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini sudah berhasil kebuka, jadi kita klik mulai aja teman-teman. Nah, kita tunggu di sini. Nah, kita tunggu prosesnya teman-teman. Mungkin emang cukup lama teman-teman, jadi mohon bersabar ya teman-teman. Tunggu teman-teman. Kita tunggu sampai nanti ada muncul tampilan baru itu, nanti akan menunjukkan unduhan dan Mbps itu berapa gitu teman-teman. Oke, kita tunggu teman-teman. Nah, ini sudah muncul teman-teman. Tunggu sebentar. Nah, ini Nah, ini tandanya berarti sudah berhasil ya teman-teman. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.